kasus penjualan vaksin secara ilegal oleh oknum ASN. Kepolisian daerah Provinsi Sumatera Utara berhasil membongkar kasus penjualan vaksin COVID-19 secara ilegal yang dilakukan oleh oknum ASN. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, tercatat oknum ASN yang terlibat di dalam kasus ini adalah 3 orang. Di antaranya 1 orang merupakan seorang dokter yang bertugas di Rutan Tanjung Kusta, Medan, sedangkan 2 oknum lainnya merupakan pegawai ASN yang bekerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Selain ketiga oknum ASN yang menjalankan operasi penjualan vaksin secara ilegal ini, ada 1 orang lain yang membantu menjalankan aksi mereka yang diketahui bahwa dia seorang agen properti perumahan yang memiliki tugas untuk mencari para pembeli vaksin ini. Aksi nekat yang dilakukan oleh 3 oknum ASN yang bekerja sama dengan agen properti perumahan ini sudah berlangsung sejak bulan April tahun 2021 dengan jumlah operasi yang sudah dilakukan adalah sebanyak 15 kali di 15 tempat yang rata-rata tempat ini merupakan perumahan, di mana dengan tempat seperti ini memungkinkan untuk mengumpulkan masyarakat. Dari jumlah aksi yang telah dilakukan tersebut, terhitung sudah ada sekitar 1085 orang yang telah membeli dan mendapat dosis vaksin dari vaksin yang dijual secara ilegal ini. Vaksin yang seharusnya diberikan kepada pelayan publik dan para napi di Rutan Tanjung Kusta malah diberikan dengan cara dijual secara ilegal kepada masyarakat yang mau divaksin dengan cara membeli vaksin ini. Vaksin dengan jenis Sinovac ini oleh para pelaku dijual seharga Rp250.000 per orangnya. Hingga kasus ini terbongkar, para pelaku telah meraup keuntungan sebesar Rp271 juta. Kepolisian telah menetapkan keempat pelaku dalam kasus ini sebagai tersangka. Dalam penyelidikan ini, polisi melakukan proses penggeledahan kantor dinas kesehatan yang di dalam satu ruang kerja terdapat sejumlah vaksin yang disimpan di dalam lemari pendingin dengan kondisi sebagian telah digunakan dan sebagian yang lain masih belum digunakan, dan dilakukan penyitaan terhadap sejumlah vaksin ini sebagai barang bukti. Dari kondisi tersebut dilanjutkan proses pemeriksaan atau pendataan terhadap para pembeli vaksin oleh kepolisian untuk mengetahui orang-orang yang telah mendapatkan 1 dosis vaksin dan yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin. Gubernur Sumatera Utara yang mendengar hal ini akan mengecek lebih lanjut dan memastikan bahwa sanksi yang akan diberikan adalah ASN yang terlibat dalam kasus ini akan dipecat. Di sisi lain, Kementerian Umum dan HAM Provinsi Sumatera Utara yang membenarkan bahwa 1 ASN di Rutan Kelas 1 Medan terlibat dalam kasus ini menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak kepolisian. Untuk memahami akar permasalahan daripada kasus ini lebih lanjut, kelompok kami yang beranggotakan sebagai berikut akan melakukan penggambaran menggunakan analisis diagram fishbone dan merincikan nilai-nilai dasar ASN apa saja yang dilanggar oleh oknum penjual vaksin ilegal. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis fishbone dengan kategori 5S. Dari 5S yang ada, kami hanya memilih 3, di antaranya sistem, skill, dan surrounding. Pada kategori sistem, penyebab penyalahgunaan wewenang pendistribusian vaksin adalah kurangnya transparansi dalam proses pendistribusian vaksin, kurangnya pengawasan terhadap jalan pendistribusian vaksin, pelaksanaan SOP yang masih buruk, dan lemahnya kontrol dari atasan. Kemudian pada kategori skill, penyebab penyalahgunaan wewenang pendistribusian vaksin adalah kurangnya integritas ASN, hasrat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, hilangnya moralitas ASN, dan minimnya sikap peduli dan empati. Dan yang terakhir, pada kategori surrounding, penyebab penyalahgunaan wewenang pendistribusian vaksin adalah banyaknya masyarakat yang ingin segera divaksin, banyak contoh kasus korupsi selama pandemi, dorongan dari rekan-rekan, dan adanya peluang untuk melakukan korupsi.
Kaitan kasus dengan aneka. Dalam nilai dasar akuntabilitas, indikator pertama, tanggung jawab. ASN tersebut tidak bertanggung jawab atas amanah jabatan yang diberikan kepadanya. Lalu yang kedua, integritas. ASN tersebut melakukan penjualan vaksin ilegal. Tindakan tersebut tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Lalu yang ketiga, transparansi. ASN tersebut tidak terbuka karena ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Dalam nilai dasar nasionalisme, indikator yang pertama, cinta tanah air. ASN tersebut tidak mencerminkan cinta tanah air karena penjualan vaksin ilegal merugikan masyarakat. Lalu yang kedua, gotong royong. ASN tersebut tidak ikut serta dalam membantu masyarakat yang membutuhkan untuk mencegah penularan COVID-19. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. ASN tersebut memaksakan kehendak dengan memperkaya diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Dalam nilai dasar etika publik, indikator pertama, penyalahgunaan kekuasaan. ASN tersebut telah menggunakan jabatan yang dimilikinya untuk mencari keuntungan pribadi. Yang kedua, adil. ASN tersebut tidak berlaku adil dalam memberikan pelayanan masyarakat. Yang ketiga, kepercayaan. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi tersebut. Dalam nilai dasar komitmen mutu, yang pertama, indikator efektivitas. Menyebabkan tidak tercapainya target negara untuk melakukan vaksin sesuai prioritas. Lalu yang kedua, efisien. Dapat merusak data vaksin yang sudah ada, sehingga pemerintah perlu mendata ulang yang menyebabkan pemborosan anggaran dan membutuhkan waktu yang lama. Lalu yang ketiga, mutu. Tidak melayani masyarakat dengan baik. Dalam nilai dasar anti korupsi, indikator pertama, peduli. ASN tersebut tidak peduli terhadap masyarakat di lapas yang membutuhkan vaksin COVID-19. Yang kedua, jujur. ASN tersebut tidak memiliki sikap jujur dalam menjalankan tugas. Lalu yang ketiga, berani. ASN tersebut tidak berani menolak suap atau tawaran korupsi. Adapun solusi yang ditawarkan untuk masalah pencegahan vaksin ilegal, yaitu yang pertama, menanamkan integritas pada diri sendiri agar tidak mudah tergoda dengan tawaran korupsi apapun bentuknya. Yang kedua, meningkatkan pengawasan pada setiap pengadaan agar tetap terkontrol pada pelaksanaannya. Ketiga, adanya transparansi dalam sistem pengadaan sehingga meminimalisasi tindak kecurangan yang dilakukan oleh oknum. Keempat, membangun komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sekian pembahasan mengenai kasus jual beli vaksin ilegal. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Selain itu, mari kita bersama-sama sebagai seorang calon aparatur sipil negara untuk menerapkan nilai-nilai dasar aneka agar kasus-kasus seperti ini tidak terulang lagi nantinya. Cukup sekian, terima kasih.